Salam. Dalam video ini, saya ingin membagikan sebuah panggilan kepada para anggota, gembala, dan pemimpin gereja Masehi Advent hari ke-7. Saya berbicara bukan sebagai orang yang penting, berpengaruh, atau memiliki otoritas dalam struktur gereja, tetapi sebagai seorang saudara di dalam Kristus dan sebagai seorang penganut Masehi Advent hari ke-7 yang berkomitmen yang melakukan yang terbaik untuk membantu memenuhi misi dan tujuan nubuat gereja ini. 4 tahun yang lalu, pada tanggal 8 Desember 2020, ayah mertua saya meninggal karena ventilator rumah sakit. Dibunuh bukan oleh virus, tetapi dibunuh oleh sebuah sistem yang diyakini banyak orang untuk melindungi mereka. Sayangnya, pengalaman keluarga kami tidak unik. Namun selama periode gelap dalam sejarah dunia ini dan di tahun-tahun berikutnya, pendeta Conrad Fine dan Ron Kelly dengan berani membela hak kebebasan hati nurani yang diberikan Tuhan. Suara mereka lantang pada saat sebagian besar orang tetap bungkam. Bagi banyak umat Masehi Advent hari ke-7, kesaksian dan teladan mereka, meskipun terkadang tidak sempurna, namun mereka menjadi teladan bagi semangat Adventisme yang sejati dengan kejelasan, kekuatan, dan kepedulian yang tulus terhadap gereja Kristus. Namun hari ini, kedua orang ini telah secara agresif diberhentikan, dibatalkan, dan dibungkam oleh gereja yang telah mereka bangun. Meminjam sebuah ungkapan dari gambaran nubuatan, dua orang saksi kebenaran kini terbaring mati di jalanan. Di layar ada sebuah lukisan yang dibuat beberapa tahun yang lalu oleh seniman Nathan Green yang dibubuhi tanda tangan untuk teman saya, pendeta Ron Kelly. Lukisan tersebut menggambarkan pendeta Kelly sedang diadili di ruang sidang dengan borgol di pergelangan tangannya. Di sampingnya berdiri Yesus, dibelenggu dan ditutupi dengan jubah berdarah. Di depan mereka berdiri seorang jaksa penuntut dengan Alkitab di tangannya. Semoga gereja ini, gereja yang saya cintai, selalu diwakili oleh orang di sebelah Yesus Kristus, yang di dalam pikiran dan hatinya tertulis firman Tuhan, bukan orang yang hanya memegang Alkitab di tangannya. Kepada saudara-saudari Masehi Advent hari ke-7, jangan biarkan iman Anda kepada Allah gagal. Banyak nabi perjanjian lama dianiaya oleh orang-orang yang diutus kepada mereka, dan Yesus tidak menerima perlakuan yang lebih baik selama hidupnya di bumi. Ketika kita melihat penganiayaan yang serupa hari ini, jangan biarkan hal itu menggoyahkan Anda dari pengalaman yang telah Tuhan berikan kepada Anda. Akan ada lebih banyak hal yang akan menguji dan mencobai iman kita sebelum Yesus datang kembali. Sekaranglah waktunya untuk memantapkan diri secara intelektual dan spiritual ke dalam kebenaran. Dan kebenaran itu tentu saja adalah Yesus Kristus. Dia selalu dan akan selalu menjadi satu-satunya teladan kita. Arahkanlah pandangan Anda kepada Kristus. Banyak dari Anda, seperti saya, percaya berdasarkan Alkitab dan roh nubuat bahwa gereja Masehi Advent hari ke-7 adalah satu-satunya tempat di mana kita bernaung. Apa yang telah Allah mulai di dalam gereja ini, Ia akan menyelesaikannya. Janganlah goyah. Dalam salah satu pesan teks terakhir ayah mertua saya yang dikirim ketika dia berada di rumah sakit, dia menulis pernyataan iman ini. Tuhan menempatkan saya tepat di tempat yang Dia inginkan, di tempat pembasuhan paling suci di akhir zaman, mempersiapkan saya untuk menyambut kedatangannya. Saya tidak memiliki ketidakpastian, tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan, berkat bersandar di tangannya. Tidak ada tempat yang lebih aman atau lebih nyaman, dan saya adalah orang yang diberkati. Puji Tuhan. Semoga kita semua dapat mengekspresikan tingkat keyakinan yang sama terhadap kasih dan tuntunan Tuhan, terutama pada saat-saat yang paling sulit untuk memahami kehendak-Nya. Kepada para pendeta di Conference Michigan, saya mengenal beberapa dari Anda secara pribadi, dan saya juga tahu bahwa beberapa di antara Anda sekarang berada di Michigan karena Anda merasa tidak mungkin untuk berbicara tentang kebenaran di dalam kasih di tempat lain. Saudara-saudara, umat Masehi Advent hari ke-7 di seluruh dunia, termasuk mereka yang ada di gereja-gereja lokal Anda sendiri, sekarang mengandalkan Anda untuk berdiri teguh bagi kebenaran. Lakukanlah dengan penuh hormat, lakukanlah secara alkitabiah, tapi tolong lakukanlah. Hari itu semakin dekat ketika ketaatan kepada hukum Allah dan kesetiaan kepada Yesus Kristus akan membutuhkan kepercayaan penuh pada pemeliharaan ilahi untuk segala sesuatu, termasuk makanan kita sehari-hari. Allah yang sama yang akan menyediakan bagi umatnya, akan menyediakan bagi Anda hari ini saat Anda berdiri untuk kebenaran, dan ketika Anda mendorong anggota gereja Anda untuk melakukan hal yang sama. Kepada para pemimpin Conference Michigan dan para pemimpin denominasi lain yang mungkin menyaksikan ini, saya percaya bahwa saya berbicara mewakili banyak umat Masehi Advent hari ke-7 di seluruh dunia. Ketika saya mengatakan bahwa kita mengasihi gereja ini, kami ingin mendukung gereja ini, dan kami berkomitmen pada pekabaran dan organisasi gereja ini. Karena itu, kita bersedia untuk memaafkan dan melangkah melewati banyak kesalahan yang dirasakan dan kesalahan langkah dari para pemimpin gereja kita. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kita harus menghormati dan mendukung mereka yang dipercayakan untuk memimpin gereja Tuhan, dan kami ingin melakukan hal ini. Namun sebagai gantinya kita meminta dan mengharapkan semangat pengampunan dan pertobatan yang sama ketika situasi menuntut. Berhati-hatilah dalam upaya melindungi organisasi yang Anda cintai. Anda tidak akan mengorbankan satu atau dua orang demi kepentingan bangsa.
Argumen itu pernah dilontarkan sebelumnya dengan konsekuensi yang membawa bencana bagi diri sendiri dan organisasi. Pada tahun 1903, Ellen White menulis dalam bukunya Education, kebutuhan terbesar dunia adalah kebutuhan akan manusia, manusia yang tidak bisa diperjualbelikan. Manusia yang di dalam jiwanya yang paling dalam adalah benar dan jujur. Manusia yang tidak takut menyebut dosa dengan nama yang benar. Manusia yang hati nuraninya setia pada tugas seperti jarum kompas. Manusia yang akan berdiri membela yang benar meskipun langit runtuh. Gereja Masehi Advent hari ke-7 dibangkitkan untuk mempersiapkan generasi yang akan melakukan hal ini. Sekarang adalah waktunya untuk berbicara. Sekarang adalah waktunya untuk berdiri. Saya akan menutup dengan sebuah puisi yang ditulis oleh pendeta Martin Niemöller, yang pada awalnya adalah seorang pendukung Nazi yang antisemit. Pandangannya berubah ketika ia dipenjara di kamp konsentrasi karena berbicara menentang kontrol Nazi terhadap gereja-gereja. Saya percaya apa yang dia tulis adalah untuk kita hari ini. Pertama, mereka datang untuk kaum komunis, dan saya tidak berbicara karena saya bukan komunis. Kemudian mereka datang untuk kaum sosialis, dan saya tidak berbicara karena saya bukan seorang sosialis. Kemudian mereka datang untuk para anggota serikat buruh, dan saya tidak berbicara karena saya bukan seorang anggota serikat buruh. Kemudian mereka datang untuk orang-orang Yahudi, dan saya tidak berbicara karena saya bukan seorang Yahudi. Kemudian mereka datang untuk saya, dan tidak ada yang bertahan untuk berbicara untuk saya. Semoga Tuhan menyertai kita masing-masing saat kita berkomitmen untuk berbicara, hidup, dan jika perlu, mati untuknya.